Halo para pecinta film action dimanapun berada, kembali di channel ini dan selalu menyajikan film action terbaru di tahun 2024. Dan untuk teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya, maka akan kita review selalu film terbaru di tahun 2024. Tanpa basa-basi langsung kita lanjut review film terbaru kita kali ini. Dan saya bocorin sedikit ya, film ini bergenre Mandarin action ya. Dan kali ini menceritakan tentang seorang calon wali kota yang memiliki usaha ilegal di negaranya sendiri atau di wilayahnya sendiri. Dia memiliki pabrik narkotika yang sangat besar. Itulah mengapa dia mencalonkan sebagai calon wali kota berikutnya. Dan langsung aja deh kita lanjut reviewnya. Dan kali ini kita disajikan dengan adegan action yaitu penculikan seorang profesor. Profesor ini adalah seorang yang pintar dalam membuat obat-obatan tertentu. Dan sang profesor ini adalah kaki tangan sang calon wali kota tersebut yang akan membuat narkotika atau narkoba. Dan di sini sang profesor diculik oleh beberapa agen kriminal. Dan pimpinan dari para anggota kelompok kriminal tersebut bernama Wei Yunzhou. Wei Yunzhou ini adalah mantan seorang tentara atau mantan marinir. Kembali ke scene selanjutnya, yang dimana para anggota polisi atau salah satunya adalah detektif Wang Mingjin. Ia bertugas untuk mencari tahu kasus tentang pembunuhan sang profesor. Karena detektif Wang Mingjin ini udah bener-bener hampir frustasi dikarenakan dia sudah lama menyelidiki kasus peredaran narkoba kali ini, akan tetapi masih saja belum menemui jalan keluarnya atau masih belum menemui titik terangnya. Namun suatu ketika saat ia melakukan penyelidikan dan survei, ia menemukan informasi tentang keberadaan pabrik atau barang terlarang tersebut berada di suatu pelabuhan di wilayah itu. Ternyata benar saja, saat para anggota kepolisian yang dipimpin oleh detektif Wang Mingjin itu menghampiri atau mendatangi pelabuhan tempat informasi itu berada, ternyata benar. Para sekelompok anggota kriminal yang berada di awal film tadi justru sedang memasok narkoba dan hendak ingin mengirimnya ke suatu tempat. Namun, akhirnya para anggota kriminal tersebut mengetahui kedatangan para anggota kepolisian atau detektif Wang Mingjin dan mereka pun tidak tinggal diam. Yang dimana pemimpin dari kelompok tersebut yang bernama Wei Yunzhou melakukan perlawanan yang sangat keras. Karena di sini sempat terjadi perkelahian antara detektif Wang Mingjin dan juga Wei Yunzhou. Detektif Wang Mingjin sebenarnya hanya ingin menangkap salah satu pimpinan kelompok kriminal tersebut yang bernama Wei Yunzhou. Akan tetapi memang terjadi perlawanan. Dan di sini detektif Wang Mingjin tidak mengetahui latar belakang dari Wei Yunzhou. Namun di sini memang terjadi perkelahian yang sangat-sangat, kalau bagi saya ini memang benar-benar action banget. Dan kali ini ternyata Wei Yunzhou berhasil melarikan diri. Dan narkoba yang akan dikirim melalui jalur laut pun berhasil mereka bawa hanya sebagian. Dan sebagiannya lagi ditemukan oleh detektif Wang Mingjin dan akan disita oleh para anggota kepolisian. Namun di dalam kasus ini, detektif Wang Mingjin masih berpikir tidak mungkin ada orang luar dari negaranya yang mampu membuat pabrik narkoba sebesar itu di wilayah kota tersebut. Kita kembali ke scene selanjutnya, yang dimana kali ini kita perkenalkan dia adalah calon wali kota yang bernama Long Wang. Di sini dia jumpa pers dengan wartawan, ya kalau kita bisa bilang pencitraan lah, demi menjadi seorang wali kota di kota tersebut. Namun sesaat kemudian ia tersentak terkejut ya, karena berita yang ia terima bahwa barang narkotika miliknya justru disita oleh anggota kepolisian dan dibawa sebagian lagi oleh para sekelompok anggota kriminal. Kita tinggalkan dulu sementara scene sang calon wali kota Long Wang. Kali ini kita kembali ke scene sang detektif Wang Mingjin, yang dimana kali ini ternyata Wang Mingjin mendapatkan informasi tentang keberadaan Wei Yunzhou. Memang sengaja, sebetulnya dalam film ini Wei Yunzhou memang sengaja menampakkan diri agar ia dapat berkomunikasi secara langsung dengan detektif Wang Mingjin di sebuah restoran.
Dan ternyata rencana Wei Yunzo berhasil untuk berbicara langsung kepada detektif Wang Mingjin. Dan kali ini tidak main-main, ternyata Wei Yunzo memberikan informasi yang sangat penting kepada sang detektif Wang Mingjin. Dan kali ini detektif Wang Mingjin pun mempertimbangkan apa yang akan ia lakukan terhadap Wei Yunzo. Kita kembali ke scene selanjutnya yang ternyata atasan dari detektif Wang Mingjin atau sang kapten tidak menerima apa yang terjadi di dalam kasus ini. Sang kapten dari detektif Wang Mingjin meminta Wang Mingjin untuk jumpa pers dan mengatakan kebohongan di dalam kasus tersebut agar tidak memberitahukan kepada masyarakat bahwa pabrik narkoba tersebut berada di wilayah negaranya. Namun sesaat dalam hal itu, tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang memberitahukan realitas sebenarnya. Dan akhirnya detektif Wang Mingjin pun mengakui bahwa pabrik narkotika terbesar kali ini bukan berada di luar negeri, akan tetapi berada di negerinya sendiri. Namun akibat kejujuran yang dikatakan sang detektif Wang Mingjin di depan jumpa pers, sang kapten tidak menerima apa yang terjadi hingga sang kapten memarahi detektif Wang Mingjin. Bahkan sang kapten meminta detektif Wang Mingjin untuk tidak ikut campur di dalam kasus peredaran narkoba tersebut, yang dimana kasus tersebut akhirnya diambil alih oleh sang kapten sendiri. Lalu beberapa hari kemudian, para anggota kepolisian mendapatkan informasi terbaru dari kasus pabrik narkoba yang berada di negara tersebut. Dan pimpinan kasus kali ini adalah sang kapten dari Wang Mingjin. Ya kalau kita bilang, untuk sementara detektif Wang Mingjin dibebas tugaskan. Ya kembali ke kasus kali ini, di dalam perjalanan sang kapten ternyata sudah memiliki hambatan yang luar biasa. Dan sekedar bocoran aja, ternyata para penjahat kriminal mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para anggota kepolisian. Dan detektif Wang Mingjin yang saat itu sudah menyelinap ke dalam mobil milik anggota kepolisian pun tertangkap. Dan pelakunya tidaklah jauh, ternyata pelakunya adalah Wei Yunzo. Nah, kali ini, di dalam kasus kali ini, Wei Yunzo mengetahui apa yang akan dilakukan anggota kepolisian, dan memang sengaja Wei Yunzo menculik Wang Mingjin. Lalu kita kembali ke kasus penyanderaan detektif Wang Mingjin yang dilakukan oleh Wei Yunzo. Dalam hal ini ternyata Wei Yunzo memberitahukan segala sesuatunya dan alasannya apa mengapa Wei Yunzo melakukan hal seperti ini. Ternyata Wei Yunzo melakukan hal ini atas dasar ingin balas dendam kepada sang calon wali kota Long Wang. Saat Wei Yunzo ingin meledakkan barang bukti di dalam mobil tersebut, tiba-tiba saja ada telepon dari salah satu partner Long Wang, yang dimana ternyata sahabat atau kawan partner dari detektif Wang Mingjin disandra demi narkotika tersebut, dan terpaksa Wei Yunzo memberikan mobil yang berisi full narkotika tersebut kepada detektif Wang Mingjin untuk menebus sahabatnya yang sedang disandra oleh salah satu anggota penjahat. Akhirnya detektif Wang Mingjin pun membawa narkotika tersebut kepada para anggota penjahat yang lainnya demi menyelamatkan sang partner. Namun apa yang terjadi? Partner dari Wang Mingjin akhirnya meninggal dunia dikarenakan sang partner justru disuntikan narkoba yang melebihi dosis oleh para anggota penjahat tersebut. Disinilah Wang Mingjin merasa bersalah, dan akhirnya Wang Mingjin pun di dalam kasus ini justru menjadi tersangka utama atas kematian sang partner. Dikarenakan dengan tuntutan kelalaian saat Wang Mingjin bertugas dan tidak memberitahukan sang kapten. Dan di dalam tuntutan tersebut bukan hanya itu saja. Tuntutan lainnya terhadap detektif Wang Mingjin dikarenakan sang detektif sudah memberikan barang bukti berupa narkoba yang terlalu banyak kepada anggota penjahat kriminal, yang di sini ternyata ya sang kapten salah sangka kepada detektif Wang Mingjin. Mereka mengira detektif Wang Mingjin bekerja sama kepada para anggota kriminal. Kita kembali ke scene selanjutnya, saat detektif Wang Mingjin sedang diinterogasi di dalam kantor polisi sebagai salah satu tersangka utama dalam kasus tersebut. Tiba-tiba saja datang seorang pria yang menyamar sebagai salah satu pengacara detektif Wang Mingjin yang ingin membebaskannya. Ternyata dalam kasus kali ini ya,
sang pengacara abal-abal tersebut adalah Wei Yunzhou yang ingin mengajak detektif Wang Mingjin untuk bekerja sama menangkap Raja Long atau sang calon wali kota Long Wang. Karena menurut Wang Mingjin tujuan mereka sama, yaitu untuk menangkap calon wali kota Long Wang atau Raja Long sang pemilik pabrik narkotika tersebut. Akhirnya Wang Mingjin menyetujui untuk bekerja sama dengan Wei Yunzhou, dan mereka bertiga termasuk istri dari Wei Yunzhou langsung mencari tempat pabrik tersembunyi milik sang calon wali kota. Namun naas, di dalam aksi mereka bertiga, justru Wei Yunzhou dan juga sang istri meninggal dunia di dalam ledakan. Di dalam pabrik narkotika tersebut, ternyata ledakan tersebut memang disengaja oleh Raja Long Wang, yang ternyata Raja Long Wang mengetahui apa yang akan terjadi kepada dirinya. Setelah ledakan tersebut, Raja Long Wang memutuskan untuk melarikan diri dari dalam pabrik menggunakan kapal laut. Namun pelarian saat ini yang dilakukan oleh Raja Long Wang tidak berjalan lancar dikarenakan detektif Wang Mingjin mengetahuinya dan berusaha mengikutinya. Akhirnya, detektif Wang Mingjin pun menyamar menjadi Wei Yunzhou dan menakuti sang calon wali kota. Namun kembali untuk kedua kalinya, sang calon wali kota berhasil melarikan diri dari ancaman tersebut. Dan setelah usai melakukan pelarian yang sangat panjang berhari-hari, akhirnya sang calon wali kota Long Wang ditangkap oleh para anggota kepolisian dan disidang beserta dihukum seumur hidupnya. Kita kembali ke scene selanjutnya. Kali ini scene berdukanya detektif Wang Mingjin atas kematian sang sahabat. Walaupun sahabat sementara, akan tetapi dalam kali ini tujuan mereka sama. Dan permintaan terakhir dari Wei Yunzhou sebelum ia meninggal adalah agar Wang Mingjin mau menjadi karakter dirinya sebagai Wei Yunzhou. Sekian dulu review film action terbaru kali ini. Kalau penasaran silahkan nonton film panjangnya ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komen ya.